Aku masih ingat bagaimana rumah ini dulu terasa hidup. Dulu, setiap sudutnya penuh suara, langkah kaki suamiku, suara televisi di ruang tengah, atau sekadar tawa kecil yang tidak pernah terasa penting, tapi membuat semuanya terasa ada. Tapi sekarang, semuanya berubah. Rumah ini terlalu besar untuk hanya dihuni oleh satu orang yang terus menunggu. Suamiku bekerja di luar kota. Awalnya hanya beberapa hari, lalu berubah menjadi minggu, lalu menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa aku hitung dengan jelas. Yang tersisa hanya pesan singkat, panggilan yang terburu-buru, dan janji yang selalu sama. Aku akan pulang kalau pekerjaan selesai. Tapi aku belajar satu hal, pekerjaan tidak pernah benar-benar selesai. Hari-hariku menjadi sangat monoton. Aku bangun pagi, menatap meja makan yang hanya berisi satu cangkir kopi. Aku memasak hanya untuk satu orang. Aku membersihkan rumah yang sebenarnya tidak pernah kotor. Semuanya terasa seperti rutinitas yang tidak punya tujuan selain mengisi waktu. Dan di antara semua itu, yang paling menyakitkan bukanlah kesendirian, tapi kebiasaan untuk terbiasa sendiri. A casa parece mayor cuando ele não está aquí, como si o silêncio tivesse peso. Kalimat itu terus terulang di kepalaku, meskipun aku tidak benar-benar mengatakannya dengan suara keras. Karena memang benar, rumah ini seperti menelan suaraku sendiri. Bahkan suara langkahku terasa asing di lantai ini. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal kecil. Menonton acara yang tidak benar-benar aku nikmati, membuka ponsel tanpa tujuan, atau sekadar duduk di dekat jendela sambil melihat matahari bergerak perlahan menuju malam. Tapi tidak ada yang benar-benar membantu, yang ada hanya keheningan, dan keheningan itu mulai terasa seperti seseorang yang selalu duduk di sampingku tanpa pernah pergi. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali suamiku benar-benar menatapku lama-lama? Bukan sekadar melihat sekilas sebelum berangkat kerja, bukan sekadar mengucapkan hati-hati sambil terburu-buru, tapi benar-benar melihat seperti dulu, atau mungkin aku yang berubah. Aku menghela napas panjang setiap malam ketika suara jam dinding menjadi satu-satunya hal yang mengingatkanku bahwa waktu masih berjalan. Tempat tidur ini terlalu luas untuk satu orang. Aku sering tidur di sisi yang sama, seolah berharap sisi lain masih hangat oleh kehadirannya. Tapi yang tersisa hanya dingin. Dan di dalam dingin itu, aku mulai menyadari sesuatu yang pelan-pelan tumbuh tanpa aku sadari. Bukan hanya kesepian, tapi rasa kosong yang sulit aku jelaskan kepada siapapun. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi aku bahkan tidak tahu apa bentuknya. Yang aku tahu hanya satu hal, aku mulai terbiasa berbicara dengan kesunyian, seolah itu satu-satunya yang benar-benar mendengarkanku. Awalnya aku tidak pernah benar-benar memperhatikan kandang itu. Itu hanya bagian kecil dari properti kami, tempat yang biasanya suamiku kunjungi sesekali ketika dia masih sempat pulang lebih awal. Seekor kuda yang ia beli dengan penuh semangat suatu waktu, lalu perlahan menjadi sesuatu yang juga ikut terlupakan bersamanya. Tapi akhir-akhir ini, tempat itu menjadi satu-satunya alasan aku keluar rumah. Aku mulai datang tanpa rencana. Kadang pagi hari ketika udara masih dingin, kadang sore ketika cahaya matahari jatuh miring di antara pagar kayu. Dan setiap kali aku melangkah masuk ke area itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan keheningan yang menekan seperti di rumah, tapi keheningan yang terasa hidup. Kuda itu selalu ada di sana. Awalnya ia hanya menatapku dari kejauhan, waspada, seolah aku bagian dari dunia yang belum ia kenal. Tapi perlahan, hari demi hari, jarak itu mulai menghilang. Aku mulai membawa makanan kecil, membersihkan kandangnya, dan tanpa sadar mulai berbicara padanya. Pagi, kamu sudah makan belum hari ini? Kataku pelan suatu hari, bahkan aku sendiri merasa lucu mendengar suaraku di tempat sepi seperti itu.
Anehnya, aku tidak merasa bodoh, karena di sana tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat, tidak ada percakapan yang harus dipikirkan jawabannya, tidak ada keharusan untuk berpura-pura baik-baik saja seperti di rumah. Hanya aku dan dia. Setiap kali aku mengusap lehernya yang hangat, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Seperti seluruh beban di dadaku sedikit demi sedikit turun ke tanah. Ia tidak pernah bertanya kenapa aku datang, tidak pernah menilai kenapa aku diam terlalu lama, dan itu terasa menenangkan. Chom voce aquí, pelo menos o silencio non doi tanto, bisikku suatu sore sambil menyandarkan kepalaku sedikit di pagar kandang. Denganmu di sini, setidaknya keheningan tidak terasa sesakit itu. Aku mulai menyadari bahwa aku menantikan momen-momen itu. Menantikan langkah kakiku menuju kandang, menantikan suara pelan hewan itu ketika ia menyadari kehadiranku, menantikan cara ia perlahan mendekat tanpa rasa takut. Di rumah, aku adalah istri yang menunggu, tapi di sini aku hanya seseorang yang hadir, dan perbedaan itu terasa sangat besar. Setiap kali aku kembali ke rumah, kesunyian di sana terasa sedikit berbeda, tidak lebih ringan, tapi seolah aku membawa sedikit kehidupan bersamaku dari kandang itu. Seolah ada sesuatu yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong yang selama ini tidak pernah terisi. Aku belum menyadarinya saat itu, bahwa sesuatu yang awalnya hanya pelarian, perlahan mulai menjadi kebutuhan. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai terasa berbeda. Yang awalnya hanya sekadar rutinitas singkat, datang, memberi makan, membersihkan kandang, lalu pulang, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih panjang. Aku mulai tinggal lebih lama di sana tanpa alasan yang jelas. Kadang hanya duduk di dekat pagar, menatapnya diam-diam sambil membiarkan pikiranku mengalir begitu saja. Dan anehnya di tempat itu, aku merasa tidak perlu menjelaskan diriku kepada siapapun. Di rumah, setiap percakapan terasa seperti kewajiban. Setiap kata harus dipikirkan, setiap ekspresi harus dijaga. Bahkan diam pun terasa salah. Tapi di sini, bersama dia, aku bisa hanya ada. Tanpa tuntutan, tanpa pertanyaan, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah aku pedulikan. Cara dia menggerakkan telinganya saat mendengar suaraku. Cara ia mendekat sedikit lebih cepat ketika aku datang. Cara matanya seolah mengikuti setiap gerakanku, seperti ia benar-benar menyadari keberadaanku. Mungkin itu hanya perasaanku saja, tapi aku mulai percaya bahwa ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Às vezes, sinto que você entende tudo que eu não consigo dizer, kataku pelan suatu sore sambil mengelus lembut bagian lehernya. Kadang aku merasa kamu mengerti semua hal yang bahkan aku sendiri tidak bisa jelaskan. Dan saat aku mengucapkan itu, aku tidak merasa konyol lagi, karena ada sesuatu yang membuatku merasa didengar, meskipun tidak ada kata-kata yang benar-benar dibalas. Aku mulai menceritakan hal-hal kecil kepadanya, tentang hari-hariku yang terasa sama setiap waktu, tentang rumah yang terlalu sepi, tentang suamiku yang semakin lama semakin jauh, bahkan ketika ia ada di dekatku dalam ingatan. Aku tahu dia tidak bisa menjawab, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa aman. Tidak ada penilaian, tidak ada interupsi, tidak ada seharusnya kamu begini atau kenapa kamu tidak mencoba begitu. Hanya kehadiran yang diam tapi tidak menghilang. Lucunya, semakin sering aku datang, semakin aku merasa bahwa di tempat lain aku justru menjadi asing. Orang-orang berbicara kepadaku, tapi kata-kata mereka terasa seperti dari dunia yang berbeda. Aku tersenyum ya, mengangguk, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tapi pikiranku selalu kembali ke kandang itu, seperti ada bagian dari diriku yang hanya bisa bernapas di sana. Aku mulai menunggu waktu, menunggu hari, menunggu momen ketika aku bisa kembali lagi. Dan setiap kali aku melihatnya berdiri di sana, aku merasa sesuatu di dalam diriku menjadi lebih tenang, seolah ada sesuatu yang akhirnya mengerti aku tanpa perlu dijelaskan. Atau mungkin aku yang mulai terlalu ingin merasa dimengerti.
Aku tidak tahu lagi batasnya. Yang aku tahu hanya satu hal, semakin lama aku di sana, semakin sulit bagiku untuk menjelaskan kenapa tempat itu terasa lebih jujur daripada seluruh percakapan dalam hidupku. Aku mulai kehilangan jejak waktu sejak suamiku semakin jarang pulang. Awalnya aku masih menghitung hari, 3 hari, seminggu, mungkin 2 minggu. Tapi lama-lama, aku berhenti menghitung. Karena setiap kali aku berharap dia pulang lebih cepat, kenyataannya selalu sama. Ada pekerjaan baru, ada alasan baru, ada penundaan baru, dan aku belajar untuk tidak terlalu berharap. Rumah ini kembali menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Bukan hanya kosong, tapi seperti sudah menyerah. Aku masih menjalankan rutinitas yang sama. Bangun pagi, minum kopi sendirian, membersihkan rumah yang tidak pernah benar-benar kotor. Tapi sekarang ada satu hal yang selalu kutunggu di antara semua itu. Pergi ke kandang. Tempat itu menjadi semacam pelarian yang tidak lagi bisa aku sembunyikan. Aku mulai pergi lebih sering, kadang pagi, kadang sore, kadang bahkan 2 kali sehari, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku kembali tanpa bisa aku lawan. Setiap langkah menuju sana terasa lebih ringan dibandingkan langkah di dalam rumah ini. Di sana, aku tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Kuda itu selalu menyambutku dengan cara yang sama, tenang, diam, seolah waktu tidak pernah menjadi masalah. Aku mulai mengenali kebiasaannya, gerakan kecil yang dulu tidak aku sadari, dan tanpa sadar, aku mulai merasa bahwa kehadirannya adalah satu-satunya hal yang stabil dalam hidupku. Elle Volta, mas rasanya seperti hanya tubuhnya yang kembali, bukan hatinya. Gumamku suatu malam tanpa sadar saat aku duduk di dekat pagar kandang. Dia memang pulang, tapi rasanya hanya tubuhnya yang kembali, bukan hatinya. Kalimat itu menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa bersalah mengatakannya. Karena itu terasa benar. Setiap kali suamiku pulang sebentar, suasana rumah berubah, tapi bukan menjadi hangat, hanya menjadi canggung, seperti dua orang yang tinggal di tempat yang sama, tapi tidak lagi hidup dalam dunia yang sama. Dia sibuk dengan ponselnya, dengan pikirannya, dengan hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan. Dan aku sibuk dengan diamku sendiri. Seperti cuma garis yang pernah bertemu, tapi perlahan berjalan menjauh tanpa pernah benar-benar sadar kapan itu dimulai. Dan setiap kali dia pergi lagi, aku merasa anehnya lebih tenang. Karena aku tahu kemana aku akan pergi setelah itu. Kandang itu. Tempat di mana aku tidak perlu menjelaskan kenapa aku merasa kosong. Tempat di mana aku tidak perlu berpura-pura menjadi istri yang baik-baik saja. Tempat di mana aku bisa bernapas tanpa merasa diawasi oleh ekspektasi siapapun. Semakin lama, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku diam cukup lama setiap kali memikirkannya. Bukan hanya suamiku yang semakin jauh dariku, tapi aku juga semakin menjauh dari hidup yang dulu aku anggap milikku. Malam itu, aku datang lebih larut dari biasanya. Langit sudah berubah gelap, tapi aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku tidak bisa tinggal di rumah lebih lama lagi. Rumah itu terasa terlalu sempit untuk semua pikiran yang berputar di kepalaku. Terlalu sunyi, tapi juga terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak pernah diucapkan. Saat aku sampai di kandang, angin malam berhembus pelan, membawa aroma rumput basah dan tanah yang lembab. Lampu kecil di sudut peternakan menyala redup, cukup untuk membuat bayangan panjang di antara pagar kayu, dan seperti biasa, dia ada di sana. Tapi kali ini, aku tidak langsung tersenyum. Aku hanya berdiri di sana, diam, seperti seseorang yang kehabisan tenaga untuk berpura-pura. Aku mendekat perlahan. Tanganku menyentuh lehernya, seperti kebiasaan yang sudah menjadi otomatis. Tapi malam ini berbeda. Biasanya sentuhan itu membuatku tenang, tapi malam ini tidak. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang tiba-tiba pecah di dalam diriku. Aku tidak tahu apakah itu kelelahan,
kesedihan, atau semua hal yang selama ini aku tahan sendiri. Tapi dalam hitungan detik, dadaku terasa sesak. Aku menunduk, menarik napas panjang, tapi itu tidak cukup. Eu não aguento mais fingir que estou bem. Aku tidak sanggup lagi berpura-pura bahwa aku baik-baik saja. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti sesuatu yang sudah lama terjebak dan akhirnya menemukan jalan keluar. Dan setelah itu, aku diam. Air mataku jatuh tanpa aku sempat menahannya. Aku menutup wajahku dengan tangan, mencoba menahan suara yang hampir pecah, tapi semuanya sudah terlambat. Semua yang aku simpan selama ini, kesepian, rasa ditinggalkan, kebingungan tentang hidupku sendiri, tiba-tiba tumpah di tempat yang paling tidak aku duga. Dan dia hanya diam di sana, tidak pergi, tidak menjauh, tidak panik. Dia hanya berdiri dekatku, tenang seperti biasa. Aku tidak tahu kenapa, tapi itu membuatku semakin menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus menjelaskan kenapa aku hancur. Aku perlahan bersandar di pagar, membiarkan diriku jatuh dalam kejujuran yang selama ini aku hindari. Tanganku masih memegang tali kekangnya, seolah itu satu-satunya hal yang membuatku tetap di sini. Aku capek, bisikku pelan, lebih pada diriku sendiri daripada siapapun. Aku capek pura-pura kuat, capek sendirian, capek nunggu sesuatu yang bahkan aku tidak tahu masih ada atau tidak. Angin malam berhembus lagi, lebih dingin kali ini. Tapi anehnya, aku tidak merasa sendirian. Dia tetap di sana, diam, hadir. Dan dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku izinkan sebelumnya. Aku merasa dilihat tanpa harus menjelaskan apapun. Tangisku perlahan mereda, tapi dadaku masih berat. Aku mengusap wajahku, menarik napas dalam, lalu menatapnya lama. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu yang membuatku takut sekaligus tenang. Aku tidak lagi datang ke sini hanya untuk menghindari kesepian. Aku datang karena di sini, aku merasa kesepianku tidak lagi sendirian. Setelah malam itu, aku tidak lagi sama. Aku mencoba kembali ke rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, minum kopi, membersihkan rumah, menjawab pesan singkat dari suamiku yang semakin jarang benar-benar terasa hadir. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam caraku memandang hari-hari itu. Seolah-olah aku hanya menjalani bagian luar hidupku, sementara bagian dalamnya masih tertinggal di kandang itu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah berani aku pikirkan terlalu lama. Kenapa aku merasa lebih tenang di sana dibanding di rumahku sendiri? Kenapa kehadiran yang diam justru terasa lebih nyata daripada percakapan yang ada di antara aku dan suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah punya jawaban yang jelas, tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin keras mereka kembali. Hari itu aku datang lebih awal, udara masih sejuk dan kabut tipis belum sepenuhnya menghilang dari tanah. Kandang itu terlihat tenang seperti biasa, seolah tidak pernah menyimpan semua hal yang aku rasakan di dalamnya. Dia berdiri di sana, seperti menungguku, atau mungkin aku yang selalu merasa begitu. Aku berjalan pelan, tanganku menyentuh pagar kayu sebelum akhirnya masuk lebih dekat. Kebiasaan kecil yang dulu terasa sederhana, sekarang mulai membawa beban yang sulit aku jelaskan. Aku mengusap lehernya dengan gerakan yang sama seperti biasanya, tapi kali ini tanganku sedikit ragu. Karena di dalam kepalaku ada sesuatu yang tidak lagi stabil. Aku menarik napas panjang, dan tanpa sadar aku berbisik pelan. Isso que estou sentindo é errado ou só solidão demais. Apa yang aku rasakan ini salah atau hanya terlalu banyak kesepian? Kalimat itu menggantung di udara, tidak dijawab siapapun. Aku tertawa kecil setelahnya, bukan karena lucu, tapi karena aku tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi pikiranku sendiri. Kadang aku merasa seperti sedang berjalan di garis tipis yang tidak terlihat. Satu sisi adalah kenyataan hidupku sebagai istri, sebagai seseorang yang seharusnya baik-baik saja. Sisi lain adalah tempat ini
tempat di mana aku merasa sesuatu di dalam diriku akhirnya tenang. Tapi semakin lama aku berada di sini, semakin kabur garis itu. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah kupikirkan. Cara aku menunggu reaksi kecil darinya saat aku datang. Cara aku merasa aneh ketika ia tidak segera mendekat. Cara hatiku sedikit berubah hanya karena momen-momen sederhana yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan itu membuatku takut, karena aku tahu perasaan seperti ini tidak seharusnya tumbuh seperti ini. Aku bersandar di pagar, menutup mata sebentar. Aku hanya butuh tenang, bisikku pada diriku sendiri. Itu saja. Tapi bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya percaya pada kalimat itu lagi. Karena di dalam hati yang paling jujur, aku mulai bertanya apakah aku benar-benar hanya mencari ketenangan. Atau aku sudah mulai mencari sesuatu yang lain tanpa aku sadari. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menghindari diriku sendiri. Bukan kandangnya, bukan rutinitas itu, tapi diriku sendiri. Pikiran-pikiran yang muncul setiap kali aku sendirian di rumah, setiap kali aku mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupku. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang mengganggu, bahwa aku tidak lagi hanya pergi ke sana untuk menenangkan diri. Ada bagian dari diriku yang mulai menantikan momen itu dengan cara yang berbeda, lebih dalam, lebih emosional, dan semakin aku menyadarinya, semakin aku ingin menyangkalnya, tapi tidak bisa, karena setiap kali aku kembali ke rumah, kesunyian di sana tidak lagi hanya terasa kosong. Sekarang ia terasa seperti pertanyaan yang terus menatapku tanpa berkedip. Apa yang sebenarnya sedang kamu cari? Aku duduk lama malam itu di ruang tengah, tanpa televisi, tanpa musik, hanya suara jam dinding yang terus berdetak seperti mengingatkanku bahwa waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun. Tanganku dingin, pikiranku penuh. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku benar-benar merasa cukup di dalam hidupku. Bukan sekadar bertahan, bukan sekadar menjalani, tapi benar-benar merasa utuh. Dan aku tidak menemukan jawabannya. Yang aku temukan hanya potongan-potongan perasaan yang tidak pernah selesai. Kesepian, rindu yang tidak punya alamat. Dan sesuatu yang lebih sulit aku jelaskan. Ketertarikan emosional yang tumbuh diam-diam tanpa aku izinkan. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, malam terlihat tenang, terlalu tenang, dan tiba-tiba aku merasa takut pada diriku sendiri. Talvez eu esteja me perdendo sem perceber. Mungkin aku sedang kehilangan diriku tanpa aku sadari. Kalimat itu keluar pelan, seperti pengakuan yang tidak ingin aku dengar kembali setelah diucapkan. Aku menutup mata. Kenapa aku merasa lebih hidup di tempat yang seharusnya hanya menjadi pelarian? Kenapa aku mulai mengukur kebahagiaanku dari sesuatu yang bahkan tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata yang normal? Aku menghela napas panjang, tapi itu tidak mengurangi berat di dadaku. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh, bukan karena satu tindakan tertentu, tapi karena arah pikiranku sendiri, karena cara aku mulai bergantung pada sesuatu yang bahkan tidak seharusnya menjadi pusat emosiku, dan itu yang membuatku paling takut, bukan apa yang terjadi di luar, tapi apa yang sedang berubah di dalam diriku. Aku kembali duduk, menatap lantai seperti mencoba menemukan jawaban di sana. Aku harus berhenti, bisikku pelan. Tapi bahkan kata-kata itu terdengar lemah di telingaku sendiri, karena di bagian lain hatiku yang tidak ingin aku akui, ada sesuatu yang menolak untuk berhenti. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi tidak terasa biasa lagi. Aku tetap pergi ke kandang. Aku tetap melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam caraku merasakannya, seolah setiap langkah menuju ke sana kini membawa beban yang tidak bisa aku letakkan dimanapun. Dan di rumah, suamiku masih sama, masih jauh, masih sibuk,
masih hadir dalam bentuk yang tidak benar-benar bisa aku sentuh secara emosional. Kami berbicara seperlunya, kami berbagi ruang yang sama, tapi tidak lagi berbagi dunia yang sama. Kadang aku menatapnya diam-diam dari seberang ruangan dan bertanya pada diriku sendiri kapan tepatnya kami berubah menjadi dua orang asing yang kebetulan masih memakai status yang sama. Tapi aku tidak pernah mendapatkan jawaban. Yang ada hanya keheningan yang berbeda dari keheningan di kandang itu. Di sana, keheningan terasa seperti pelarian. Di sini, keheningan terasa seperti jarak yang tidak bisa dijembatani lagi. Aku duduk di kandang sore itu lebih lama dari biasanya. Matahari mulai turun perlahan, langit berubah warna menjadi oranye lembut yang membuat segalanya terasa lebih tenang dari yang sebenarnya. Dia berdiri di dekatku seperti biasa, tenang, diam, hadir. Aku mengusap lehernya pelan, tapi kali ini tanganku terasa berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena pikiranku sendiri yang tidak berhenti berbicara. Aku tidak tahu lagi apa yang aku cari di sini. Gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Angin sore bergerak lembut, tapi tidak membawa jawaban apapun. Aku menarik napas dalam. Ada bagian dari diriku yang ingin kembali ke titik sebelum semua ini dimulai. Sebelum aku terlalu sering datang ke sini, sebelum aku mulai mengukur ketenangan dari kehadiran yang tidak pernah bertanya apapun kepadaku. Tapi ada juga bagian lain yang tidak ingin kehilangan tempat ini. Tempat di mana aku merasa tidak harus kuat setiap saat. Tempat di mana kesunyianku tidak membuatku merasa salah. Se isso é amor ou solidão, eu já não sei lá de. Ya, kalau ini cinta atau hanya kesepian, aku sendiri sudah tidak tahu lagi. Aku tersenyum kecil setelah mengucapkannya, tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah terlalu lelah untuk memahami dirinya sendiri. Langit semakin gelap dan aku akhirnya berdiri. Aku tidak membawa jawaban malam itu. Aku juga tidak membawa kepastian apapun. Hanya perasaan yang menggantung di antara rasa bersalah, ketergantungan, dan sesuatu yang bahkan tidak bisa aku beri nama. Saat aku berjalan meninggalkan kandang, aku menoleh sekali lagi. Dia masih di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apakah aku sedang pulang ke rumah atau meninggalkan satu-satunya tempat yang selama ini membuatku merasa hidup. Dan mungkin aku tidak akan pernah benar-benar tahu perbedaannya lagi.